ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Kajian tentang kerajaan-kerajaan di Lombok. Di antara sumber sejarah yang bisa digunakan untuk menjelaskan asal-usul dari Lombok adalah Babat Lombok. Menurut Babat Lombok, kerajaan tertua di Pulau Lombok bernama Kerajaan Laek. Tapi sumber lain yaitu Babat Suwung menyatakan bahwa kerajaan tertua di Lombok adalah Kerajaan Suwung yang dibangun dan diperintah oleh Raja Batara Indra. Setelah Kerajaan Suwung ini surut, baru muncul Kerajaan Lombok. Mana yang benar sih, Laek atau Suwung? Semuanya masih dalam perdebatan. Secara selintas, urutan berdirinya kerajaan-kerajaan di daerah ini bisa dirunut sebagai berikut, dengan catatan bahwa ini bukan satu-satunya versi yang berkembang. Pada awalnya, kerajaan yang berdiri adalah Laek. Diperkirakan posisinya berada di Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Dalam perkembangannya, kemudian terjadi imigrasi. Masyarakat Laek berpindah dan membangun sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Pamatan di Aimel, Desa Sembalun sekarang. Lokasi desa ini berdekatan dengan Gunung Rinjani. Suatu ketika Gunung Rinjani meletus, menghancurkan desa dan kerajaan yang berada di sekitarnya. Para penduduk menyebar, menyelamatkan diri ke wilayah aman. Perpindahan tersebut menandai berakhirnya Kerajaan Pamatan. Setelah Pamatan berakhir, muncullah Kerajaan Suwung yang didirikan oleh Batara Indra. Lokasi kerajaan ini terletak di daerah Perigi saat ini. Setelah Kerajaan Suwung berakhir, barulah kemudian muncul Kerajaan Lombok. Seiring perjalanan sejarah, Kerajaan Lombok kemudian mengalami kehancuran akibat serangan tentara Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Raden Majapahit, penguasa Kerajaan Lombok, melarikan diri ke dalam hutan. Ketika tentara Majapahit kembali ke Jawa, Raden Majapahit keluar dari hutan dan mendirikan kerajaan baru dengan nama Batu Parang. Dalam perkembangannya, kerajaan ini kemudian lebih dikenal dengan nama Selaparang. Berkaitan dengan Selaparang, kerajaan ini terbagi dalam dua periode. Yang pertama adalah periode Hindu yang berlangsung dari abad ke-13 Masehi dan berakhir akibat ekspedisi kerajaan Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Dan yang kedua, periode Islam berlangsung dari abad ke-16 Masehi dan berakhir pada abad ke-18 sekitar 1740 Masehi. Setelah ditaklukkan oleh pasukan gabungan kerajaan Karangasem, Bali dan Banjarketas. Sebelum abad ke-16, Lombok berada dalam kekuasaan Majapahit dengan dikirimkannya Mahapati Gajah Mada ke Lombok pada akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17. Lombok banyak dipengaruhi oleh Jawa Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Juga dipengaruhi oleh Makassar. Hal ini yang menyebabkan perubahan agama di suku Sasak yang sebelumnya Hindu menjadi Islam. Pada awal abad ke-18, Lombok ditaklukkan oleh kerajaan Gel-Gel Bali. Peninggalan Bali yang sangat mudah dilihat adalah banyaknya komunitas Hindu Bali yang mendiami daerah Mataram dan Lombok Barat. Beberapa pura besar juga gampang ditemukan di kedua daerah ini. Lombok berhasil bebas dari pengaruh Gel-Gel Bali setelah terjadinya pengusiran yang dilakukan Kerajaan Selaparang yang berada di Lombok Timur dengan dibantu oleh kerajaan yang ada di Sumbawa, yaitu pengaruh Makassar. Beberapa prajurit Sumbawa kabarnya banyak yang akhirnya menetap di Lombok Timur. Gara-gara itu terbukti dengan adanya beberapa desa di tepi timur laut Lombok Timur yang penduduknya mayoritas berbicara menggunakan bahasa Samawa, yaitu Sumbawa. Uraian di atas setidaknya bisa menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut benar-benar ada, pernah berdiri, berkembang, kemudian runtuh. Bagaimana informasi selanjutnya seperti kehidupan sosial budaya masyarakat awam dan keluarga istana saat itu? Data sejarah yang ada belum banyak mengungkapkan fakta tentang hal tersebut.
Menurut Lalu Jelenga, catatan sejarah yang lebih berarti mengenai kerajaan-kerajaan di Lombok dimulai dari masuknya ekspedisi Majapahit tahun 1343 Masehi. Di bawah pimpinan Empu Nala, ekspedisi Empu Nala ini dikirim oleh Gajah Mada sebagai bagian dari usahanya untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Majapahit. Pada tahun 1352 Masehi, Gajah Mada datang ke Lombok untuk melihat sendiri perkembangan daerah taklukannya. Menurut Jelenga, ekspedisi Majapahit ini meninggalkan jejak kerajaan Gel-Gel di Bali, sedangkan di Lombok berdiri 4 kerajaan utama yang saling bersaudara, yaitu Kerajaan Bayan di barat, Kerajaan Selaparang di timur, Kerajaan Langko di tengah, dan Kerajaan Pejanggi di selatan. Selain keempat kerajaan tersebut, terdapat beberapa kerajaan kecil seperti Parwa dan Sokong, Samarkaton, serta beberapa desa kecil seperti Pujut, Tempit, Kedaru, Batu Dendeng, Kuripan, dan Kentawang. Seluruh kerajaan dan desa ini takluk di bawah Majapahit. Ketika Majapahit runtuh, kerajaan dan desa-desa ini kemudian menjadi wilayah yang merdeka. Di antara kerajaan dan desa-desa di atas, yang paling terkemuka dan paling terkenal adalah Kerajaan Lombok yang berpusat di Labuan Lombok. Pusat kerajaan ini terletak di Teluk Lombok yang strategis, sangat indah dan sumber air tawar yang banyak. Posisi strategis dan banyaknya sumber air menyebabkan banyak dikunjungi pedagang dari berbagai negeri seperti Palembang, Banten, Gresik, dan Sulawesi. Berkat perdagangan yang ramai, maka Kerajaan Lombok berkembang dengan cepat. Baik teman-teman semuanya, itulah sekilas tentang bagaimana kerajaan-kerajaan Lombok pernah berkembang di Pulau Lombok sendiri pada saat itu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.